Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba memaparkan koneksi antar materi antara modul 1.1 dan modul 1.2. Koneksi antar materi modul 1.1 dan modul 1.2 ini kami mencoba merefleksikan dengan model 4P, yaitu peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan. Dimulai dari peristiwa, di mana momen yang paling penting dan mencerahkan bagi saya adalah yang pertama, modul 1.1 filosofi Ki Hajar Dewantara sebagai acuan pendidik dalam mendidik, dan modul 1.2 bahwa nilai dan peran guru penggerak. Kemudian yang kedua adalah filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa guru itu sebagai among yang bertugas untuk menuntun, dan filosofi berikutnya adalah pendidikan yang menghamba pada siswa. Kemudian yang ketiga, analisa nilai dan peran guru penggerak serta penerapannya terhadap filosofi Ki Hajar Dewantara baik di kelas dan di sekolah. Kemudian masih di peristiwa, selama mempelajari modul 1.1 dan modul 1.2, momen yang paling penting dan menantang bagi saya adalah yang pertama pada saat melakukan aksi nyata atau menerapkan filosofi dari Ki Hajar Dewantara, dan yang kedua adalah pada saat mengerjakan tugas dengan waktu yang pendek untuk mengerjakan dan berdiskusi sesama rekan CGP dan pengaturan tugas dengan tugas utama saya sebagai seorang pendidik. Masih di peristiwa, yang keterkaitan antara modul 1.1 dan 1.2 yang saya pahami adalah bahwa di modul 1.1 untuk pendidikan itu menghamba pada siswa, di mana pendidikan itu berorientasi kepada siswa untuk mencapai tujuan kodrat alam dan kodrat zaman dari siswa. Di sini di CGP itu pendidikan yang berpihak kepada siswa. Kemudian di modul 1.2 peran guru sebagai pemimpin pelajaran yang bertugas untuk menuntun ke arah pencapaian keberhasilan siswa dalam KBM-nya baik di sekolah maupun di kelas. Refleksi yang kedua adalah perasaan, di mana pada saat momen itu terjadi saya merasa seperti berada di padang pasir yang mendapat oase, yaitu program PGP yang sangat saya butuhkan untuk mendapatkan ilmu dalam berbagai hal dalam proses pembelajaran. Kemudian saya harus masih banyak belajar tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Kemudian saya juga ingin berubah menjadi yang lebih baik dan berbagi ilmu dan kebaikan dalam proses pembelajaran. Refleksi berikutnya adalah pembelajaran, di mana sebelum momen itu terjadi saya berpikir bahwa saya adalah seorang guru biasa, di mana KBM yang baik itu adalah siswa datang, duduk, diam, mendengarkan. Kemudian juga kegiatan belajar mengajar itu berpusat pada guru. Kemudian KBM itu mengutamakan ranah kognitif dan kriteria ketuntasan minimal. Dan saya tidak pernah melakukan refleksi dan berkolaborasi dengan teman sejawat atau pihak-pihak terkait. Nah, sekarang setelah mempelajari filosofi Ki Hajar Dewantara, saya harus mampu menjadi pembimbing pelajaran yang berpihak kepada murid, melakukan inovasi dalam kegiatan belajar mengajar, KBM yang bermakna harus saya ciptakan. Kemudian yang kedua harus bisa mewujudkan kepemimpinan kepada siswa agar bisa menuntun siswa ke arah kodrat alam dan kodrat zaman. Kemudian berikutnya lagi harus mendorong kolaborasi dan menggerakkan komunitas dalam praktisi. Refleksi yang terakhir yaitu penerapan, di mana setelah mempelajari modul 1.1 dan modul 1.2, rencana pengembangan diri yang saya lakukan adalah berusaha menerapkan filosofi Ki Hajar Dewantara dalam perannya sebagai guru penggerak. Yang pertama adalah berpihak pada siswa, di mana guru harus bersikap sebagai among yang menuntun siswa ke arah pencapaian cita-citanya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kemudian lebih inovatif, di mana guru harus bisa menciptakan hal-hal baru yang bermakna dalam proses pembelajaran dan
terus berkarya. Rencana pengembangan diri yang akan saya lakukan berikutnya yang ketiga adalah reflektif, di mana saya akan selalu berusaha untuk berpikiran terbuka dan melakukan introspeksi diri apa yang sudah saya lakukan. Dan yang keempat adalah saya juga akan berusaha untuk tetap mandiri, mempunyai inisiatif, bergerak dan memotivasi diri untuk keberhasilan pembelajaran. Kemudian yang kelima juga saya akan berusaha untuk selalu kolaboratif, di mana akan selalu bekerja sama dalam komunitas praktisi. Kemudian yang terakhir, selalu ikut pelatihan secara aktif sesuai dengan kompetensi profesional saya sebagai seorang pendidik. Demikian tadi pemaparan saya terkait koneksi antar materi modul 1.1 modul 1.2 yang kami sampaikan. Apabila semuanya itu bisa tercapai, seorang guru penggerak diharapkan tetap bisa tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Ada kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.